Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan pengajian. Salat bering salam semoga selalu tercurahkan pada qudwah hasanah Nabi Muhammad SAW. Hari ini materi kita yaitu tentang at-ta'awazun. Al-fitrah yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah kita adalah Islam. Agama Al-Hanif, agama yang lurus yang merupakan pedoman hidup bagi manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Di antara ajaran Islam adalah tawazun, yakni mengajarkan keseimbangan dalam memelihara eksistensi kemanusiaan yang terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama adalah jasadi, al-jasad, al-aqli, akal, dan ar-ruh atau roh. Ajaran Islam mengarahkan manusia agar memperhatikan tiga unsur ini secara seimbang. Al-jasad membutuhkan al-ghidaul jasadi, gizi bagi jasad. Al-aqal membutuhkan al-ghidaul akal, gizi bagi akal. Dan ar-ruh membutuhkan al-ghidaul ruhi, gizi rohani. Al-ghidaul jasadi adalah at-ta'am, makanan dan minuman. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Allah Ta'ala tidak menghendaki manusia melawan kemanusiaannya. Mereka adalah makhluk yang membutuhkan makan dan minum, dan akan tetap seperti itu karena Allah Ta'ala telah menciptakan demikian. Jika manusia kekurangan makan dan minum, tentu manusia akan menjadi lemah, dan hal itu mengganggu aktivitas kehidupannya, baik yang bersifat duniawi maupun yang ukhrawi. Namun Allah Ta'ala juga tidak menghendaki manusia itu israf. Israf itu adalah berlebih-lebihan dalam makan dan minum, yakni mengambilnya melebihi yang dibutuhkan oleh jasad. Allah Ta'ala memperingatkan hal ini dengan firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 31. Maka makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Berbuat israf itu akan merugikan diri kita sendiri. Jasad menjadi lemah dan sakit, sehingga aktivitas atau kegiatannya dalam kehidupan akan terganggu, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Dalam hal ini sikap tawazun tergambar oleh dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ada 3 orang yang mendatangi rumah istri Nabi SAW menanyakan ibadah Nabi SAW. Maka tatkala diberitahu, mereka seakan-akan tidak berarti, sangat sedikit.
Mereka berkata, di mana posisi kami dari Nabi SAW? Padahal beliau telah diampuni dosa-dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang. Salah satu mereka berkata, saya akan qiyamul lail selama-lamanya. Yang lain berkata lagi, aku akan puasa selamanya. Dan yang lain berkata, aku akan menghindari wanita. Aku tidak pernah menikah. Lalu datanglah Rasulullah SAW seraya bersabda, kalianlah yang bicara ini dan itu. Demi Allah, sungguh aku yang paling takut dan paling takwa kepada kalian, kepada Allah. Akan tetapi, aku berpuasa dan berbuka. Aku sholat, aku tidur, dan aku juga menikah. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan al-gidaul akli adalah al-ilmu. Jika makanan dan minuman dapat menguatkan dan menyehatkan tubuh, maka ilmu dapat menguatkan dan menyehatkan akal. Sehingga manusia memiliki keyakinan dan keimanan yang akan meninggikan derajatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Tingginya derajat orang yang berilmu dan penuntut ilmu tergambar dalam hadis berikut dari Ibnu Katsir bin Qais berkata, dari Katsir bin Qais, ia berkata, aku pernah duduk bersama Abu Darda di masjid Damaskus. Lalu datang seorang pria lantas berkata, wahai Abu Darda, sungguh aku datang dari Rasulullah SAW, dari kota Rasulullah SAW, yaitu Madinah An-Nabawiyah, karena ada suatu hadis yang telah sampai di mana engkau meriwayatkan dari Rasulullah SAW, aku datang dengan maksud untuk mendapatkan hadis tersebut. Abu Darda lantas berkata, sungguhnya aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Sungguhnya malaikat meletakkan sayapnya kepadanya, meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai pun ikan yang berada dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang lainnya. Sungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang manusia mati, maka terpisah dari amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, kedua ilmu yang diambil manfaatnya, dan yang ketiga adalah anak yang solih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya, al-gidaur ruh adalah zikrullah, menyebut dan mengingat Allah. Jasad manusia menjadi tenang dengan makanan dan minuman, sedangkan rohaninya menjadi tenang dengan zikrullah. Dalam surah Ar-Ra'du dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillahi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Oleh karena itu, Allah Ta'ala pun menyuruh orang-orang beriman agar memperbanyak zikrullah. Dalam surat Al-Ahzab dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan sore hari. Jika manusia enggan melakukan zikrullah, maka ruhaninya akan lemah, bahkan mati. Rasulullah SAW bersabda, permisalan orang yang berzikir kepada Robnya dan orang yang tidak berzikir kepadanya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa zikrullah, hatinya akan selalu hidup. Gerak langkahnya akan menjadi terarah kepada amal solih. Sedangkan orang yang luput dari zikrullah, hatinya akan mati. Gerak langkahnya menjadi terseret kepada kemaksiatan. Jika kita mampu bersikap tawazun, seimbang dalam memenuhi kebutuhan jasad, akal dan ruh, maka akan berasalah an-nikmah, kenikmatan yang zahirah dan batinah. Allah berfirman,
Tidaklah kamu perhatikan sungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmat yang lahir dan batin. Surat Luqman ayat 20. Di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwa salah satu makna nikmat zahirah itu adalah tamamur rizq, sempurnanya rizki. Sedangkan nikmat yang batinah adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan pada pengajian hari ini. Semoga Allah meridhoi kita semua, memberikan keberkahan kita ke semua, dan Allah membukakan pintu-pintu rezeki kepada kita hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh. Demikian, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.